Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kawan-kawan. Nah, jadi pada video sebelumnya kita telah membagikan bagaimana cara kami untuk memproduksi pupuk organik padat atau kompos. Nah, pada video kali ini kita akan membagikan pengalaman kami tentang bagaimana kami memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman kami dengan menggunakan pupuk organik cair. Di depan kita ini sudah tersedia bahan-bahan yang akan kita fermentasi untuk dijadikan pupuk organik cair. Yang pertama adalah daun gamal yang sudah dihaluskan sekitaran 1 kilo, yang kaya akan unsur hara nitrogen dan sangat mudah didapatkan oleh petani karena biasanya dijadikan tanaman pelindung oleh petani itu sendiri. Nah, kemudian ada jantung pisang yang baik untuk pertumbuhan dengan pembungaan tanaman. Yang ketiga itu ada air cucian beras. Kemudian yang menjadi bahan atau bakteri fermentasinya adalah kita menggunakan EM4 serta gula merah cair sebagai makanan dari bakteri EM4. Selain itu kita menggunakan sabut kelapa sebagai unsur hara tambahan, yakni unsur hara kalium pada tanaman. Ini sebenarnya sudah terpenuhi di jantung pisang, tapi kita tambahkan saja. Nah, kemudian air sekitar 6 liter. Dan air cucian beras itu sekitar 4 liter ya, jadi total airnya adalah 10 liter. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita agar lebih mudah untuk melakukan atau rasa malas untuk membuat pupuk organik cair itu bisa diatasi. Nah, cara yang pertama adalah kita campurkan saja semua bahan-bahan yang sudah tersedia. Kita campur secara merata. Jadi yang penting diingat juga adalah bahwa di saat melakukan atau pembuatan pupuk organik, entah itu cair ataupun padat, biasanya yang muncul dalam stigma pertama kita adalah selain dari faktor malas, kemudian kita selalu merasa bahwa kekurangan kita adalah bahan yang ada digunakan untuk membuat pupuk organik. Padahal sebenarnya bahan yang digunakan tidaklah paten bahwasanya apapun yang kita lihat itulah yang kemudian dijadikan bahan untuk penggunaan pupuk organik cair. Karena setiap bahan yang alami atau bahan organik itu memiliki kandungan unsur hara yang baik untuk tanaman. Kunci utamanya adalah bagaimana memfermentasi bahan-bahan alami tersebut sehingga unsur hara ataupun kandungan yang ada dalam tanaman tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman secara lebih mudah. Oh ya kawan-kawan, ini adalah bakteri EM4. Bakteri EM4 kita gunakan sebagai bahan fermentasi. Ini yang paling penting ya sebenarnya dalam proses fermentasi atau pembuatan pupuk organik cair. Yang penting ada bakteri pengurai saja. Karena bakteri pengurai inilah yang mempercepat proses dekomposisi atau fermentasi dari bahan organik sehingga dapat dipakai untuk kebutuhan unsur hara tanaman kita. Ini bakteri M4 nya kita menggunakan sekitar 250 ml. Kemudian kita juga menggunakan gula merah yang sudah dicairkan. Jadi peruntukan utama dari penggunaan atau pembuatan pupuk organik yang kami produksi sendiri ini adalah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman sayuran yang kami miliki. Jadi kami sudah melakukan proses produksi tanaman sayuran itu selama 2 periode ini, dan alhamdulillah sejauh ini kami belum pernah sama sekali menggunakan pupuk kimia. Jadi segala kebutuhan unsur hara tanaman sayuran kami itu kita penuhi dengan pupuk organik ini. Nah, selain daripada pupuk organik cair, kami juga sudah memproduksi kompos. Bisa dilihat tutorialnya di video sebelum ini. Nah, penggunaan pupuk kompos kami jadikan bahan media tanam dalam polybag untuk tanaman kami. Jadi 100% kami tidak pernah menggunakan pupuk kimia sebagai bahan atau kebutuhan unsur hara pada tanaman sayuran kami. Terkhusus untuk kompos, selain kami gunakan sendiri, kami juga produksi untuk diperjualbelikan. Nah, pada saat ini kan lagi tren tanaman hias sehingga pecinta tanaman hias itu meningkat, kebutuhan akan pupuk kompos juga semakin meningkat. Nah, kami melihat peluang ini sebagai satu hal yang dapat dimanfaatkan atau dimaksimalkan untuk menambah
jumlah penghasilan yang kami dapatkan di aktivitas pertanian kami. Nah, sebenarnya kawan-kawan juga bisa memaksimalkan ini jika kawan-kawan melihat satu peluang ini sebagai hal-hal yang dapat dimaksimalkan sebagai tambahan untuk pemasukan kawan-kawan. Jadi kita kembali lagi di pembuatan pupuk organik cairnya. Nah, setelah bahan tercampur secara merata, saatnya kita melakukan penutupan terhadap wadahnya. Nah, jadi kita melakukan penutupan ini secara rapat. Kemudian setiap hari itu dilakukan pembukaan terhadap penutupnya agar gas-gas yang ada di dalam wadah tersebut itu bisa keluar. Setelah wadah tertutup dengan rapat, saatnya kita menyimpan wadah di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu, tahap terakhir yang kawan-kawan lakukan adalah sisa menunggu 7-14 hari proses fermentasi. Nah, proses fermentasi dikatakan telah selesai apabila kawan-kawan telah mencium aroma tape di saat kawan-kawan membuka penutup dari wadah ini. Nah, setelah siap, kawan-kawan sisa menggunakan POC ini dengan mencampurkan 250 ml POC yang kawan-kawan buat dengan campuran 5 liter air dan kemudian disemprotkan ke tanaman secara langsung. Nah, semua proses telah selesai. Semoga dengan ini kawan-kawan bisa sedikit terbantu dalam aktivitas bertani kawan-kawan. Di akhir video ini kami akan sedikit menyematkan tentang kondisi tanaman kami yang kami budidayakan 100% dengan menggunakan pupuk organik padat dan cair yang kami buat sendiri. Oke, sampai jumpa di lain waktu kawan-kawan. Tetap semangat dan jangan lupa terus bahagia dalam proses bertani kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.